Hari itu menjadi titik balik bagi Avalan. Sebuah email resmi masuk ke ponselnya. Selamat, Anda lolos casting dan terpilih sebagai talent iklan untuk produk terbaru kami. Mohon hadir pada sesi syuting minggu depan. Matanya berkaca-kaca saat membacanya. Tangannya bergetar, jantungnya berdegup begitu kencang. Ia berhasil. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat bakatnya. Bukan sekadar tuntutan yang selalu diarahkan padanya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelah pengumuman kelulusan SMA, Rosalina mengumpulkan Avalan di ruang keluarga. Kamu sudah daftar kampus ekonomi bisnis yang Mama pilih, kan? Tanya ibunya dengan nada penuh kepastian. Avalan menunduk, menarik napas panjang, lalu memberanikan diri berkata pelan, "Tidak, Ma, Avalan tidak daftar ke kampus itu. Avalan ingin kuliah seni, atau kalau Mama tidak setuju, Avalan lebih baik tidak kuliah dulu. Avalan ingin mengejar mimpi Avalan, Ma." Sejenak ruangan hening. Rosalina menatap putrinya. Matanya membulat penuh amarah. "Kamu apa-apaan, Avalan? Sudah Mama bilang berkali-kali, jangan main-main dengan masa depanmu. Kamu pikir jati seniman itu bisa membuatmu bertahan hidup? Dasar anak keras kepala." Tangan Rosalina terangkat, mendarat di pipi Avalan dengan suara nyaring. Tamparan itu membuat Avalan terhuyung. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Namun hatinya lebih sakit daripada perih di wajahnya. "Kalau kamu mau menghancurkan hidupmu, silakan. Tapi jangan pernah bawa nama ayahmu untuk alasan konyolmu itu," kata ibunya tegas, lalu meninggalkannya di ruang tamu dengan hati yang remuk. Malam itu, Avalan berkemas. Ia menatap foto besar ayahnya di kamarnya, menempelkan telapak tangannya pada bingkai kayu. "Ayah, maaf, aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Tapi aku akan tetap jaga pesan ayah. Aku akan jadi seniman, dan aku akan buktikan pada dunia bahwa aku bisa." Dengan uang muka dari kontrak iklan pertamanya, Avalan menyewa sebuah kamar kos. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Meski tidak senyaman rumah besar yang dulu ia tinggali, tapi kamar berukuran 5x4 itu adalah ruang kebebasannya. Di sana, ia bisa bernapas lega. Ia bisa berlatih tanpa takut dimarahi, menulis naskah tanpa disindir, dan menatap mimpinya tanpa dihantui tuntutan. Hari ini syuting iklan pertamanya berjalan lancar. Dengan wajah blasterannya yang memikat kamera dan kemampuan akting natural yang ia asah sejak SMP, Avalan berhasil memukau tim produksi. Saat iklan itu tayang di televisi beberapa minggu kemudian, namanya mulai diperbincangkan. Bagi orang lain, itu mungkin hanya iklan biasa. Tapi bagi Avalan, itu adalah pintu besar yang akhirnya terbuka. Dari sanalah karirnya di dunia selebriti mulai menanjak. Satu demi satu tawaran datang. Dan Avalan semakin yakin ia tidak akan pernah menolak ke belakang lagi. Sejak kepergian Avalan, Rosalina merasa ada ruang kosong di rumah itu. Hatinya diliputi sesal yang kian hari semakin menusuk. Tamparan yang ia berikan pada putrinya terus terbayang. Seperti sebuah dosa yang menghantui setiap kali ia menutup mata. Di sudut ruang tamu yang sepi, Rosalina termenung. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku sudah gagal menjadi seorang ibu? Pikirnya, lirih. Ada getir yang sulit ia telan. Avalan bukan hanya putri satu-satunya, tapi juga cermin dirinya yang dulu pernah bermimpi besar. Namun Niko tak membiarkan keraguan itu tumbuh. Dengan nada yakin, ia menggenggam tangan Rosalina. "Jangan salahkan dirimu, sayang. Kamu sudah benar." Avalan hanya keras kepala. "Percayalah, dia tidak akan bertahan lama di luar sana. Tanpa uang dari kita, dia pasti akan pulang sendiri. Dunia di luar itu kejam, dan dia akan segera menyadarinya." Ucapan Niko seolah memberi ketenangan. Tapi entah mengapa hati Rosalina tetap diliputi rasa sakit. Ada bisikan kecil di dalam dirinya yang berkata, bagaimana jika Avalan benar-benar bisa bertahan tanpa mereka? Kos yang ia sewa dengan uang kontrak iklan pertamanya terasa jauh lebih hangat daripada rumah mewah tempat ibunya tinggal. Di sanalah Avalan mulai menata hidupnya sendiri. Hari-harinya penuh jadwal syuting, latihan peran, dan membaca naskah. Dunia baru yang justru membuatnya merasa hidup. Keberanian Avalan mulai berbuah hasil.
Setelah iklan pertamanya tayang dan mendapat respons positif, sebuah agensi kecil menaruh perhatian padanya. Dari situlah ia bertemu dengan Marcia, seorang manajer muda yang idealis dan jeli melihat potensi. Avalon, aku lihat kamu punya bakat alami. Bukan hanya cantik, tapi juga ekspresif. Aku ingin jadi manajermu. Kita bisa melangkah lebih jauh bersama, ucap Marsh dengan penuh keyakinan. Avalon sempat ragu, tapi setelah melihat kesungguhannya, ia setuju. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Tak lagi melangkah sendirian. Kini ia punya seseorang yang mendukungnya, bukan menekan seperti ibunya. Sementara itu, di rumah besar keluarga, Rosalina makin diliputi rasa bersalah, tapi tetap terpengaruh. Ucapan Nico, ia masih percaya putrinya akan pulang dalam keadaan lemah dan menyerah. Padahal kenyataan berbalik. Avalon sedang berada di jalan menuju cahaya karir yang semakin terang. Suatu malam, Rosalina duduk di ruang keluarga sambil menggendong bayinya yang baru saja tertidur. Televisi menyala sekadar sebagai hiburan pengusir sepi. Namun tiba-tiba, matanya membelalak. Di layar, muncul sosok yang sangat ia kenal, wajah putrinya, Avalon. Gadis itu tampak ceria, penuh energi, dan sangat cantik membawakan peran dalam sebuah iklan produk minuman terkenal. Senyumnya memancar, seolah-olah dunia menyorotinya. Rosalina terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ada rasa marah yang tiba-tiba membuncah. Avalon ternyata benar-benar berani menentangnya. Melangkah ke dunia yang selalu ia anggap tidak pasti. Namun di balik amarah itu, hatinya tak bisa menolak rasa bangga. Anaknya yang dulu sering ia kritik, kini membuktikan bahwa ia punya bakat luar biasa. Air mata Rosalina hampir jatuh, tapi buru-buru ia sapu dengan punggung tangan. Ia tidak boleh terlihat lemah, bahkan di depan dirinya sendiri. Anak itu keras kepala, gumamnya lirih, mencoba menutupi rasa haru yang diam-diam menusuk. Nico yang melihat dari jauh hanya tersenyum miring. Sudah ku bilang, biarkan saja. Dia tidak akan lama di luar. Dunia artis itu keras. Cepat atau lambat, dia pasti pulang. Dan saat itu terjadi, dia akan menyesal. Rosalina menggenggam erat tangan bayinya. Ada bagian dalam hatinya yang ingin sekali berlari, memeluk Avalon, dan berkata betapa ia merindukan putrinya. Tapi gengsi menahannya. Harga diri sebagai seorang ibu membuatnya berkata dingin, biarlah. Kalau dia mau pulang, rumah ini tetap ada. Tapi aku tidak akan menyusulnya. Di balik kata-kata keras itu, hatinya bergetar. Rosalina sebenarnya hanya ingin anaknya kembali, tanpa perlu perang dingin yang menguras jiwa. Namun ia tetap memilih diam, berharap waktu yang akan membawa Avalon pulang.